Buka Al-Hadid ayat 3. Allah itu juga di dalam, juga di luar. Yang Allah bukan lambang, Allah bukan tulisan kados ngeten niki seperti ndak. Allah bukan sebutan yang kumaksud yang di dalam ataupun di luar. Itulah yang kumaksud wujud sejatine wujud. Apa mang? Wujud sejatine wujud. Ini nanti dituangkan Allah di dalam Muhammad di jalur sebelah niki mengke. Di jalur sebelah yang nanti akan kusampaikan, tapi tak giring dhisik teko kene cek gak salah faham. Dah. Kilahuma madmumun. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan golongan pertama ahli ibadah dan golongan kedua iku masih dipaidu dicaci Allah. Bisa dicaci dipaidu Allah. Kalau tidak saya kasih permen, kalau tidak saya kasih permen, maukah mereka melakukan? Allah katakan sholato siro kabeh engko kata kayak ya apa-apa budel gelem budal sampak budel zaman jamaah gak jamaah tetep satu derajat budal jamaah ya jelas mau poso Ramadan sesuk poso kuwi tuas luwe kata kei ganjaran gelem poso sampean ora gelem. Ini golongan pertama dan yang kedua. Karena apa mereka? Karena mereka itu tidak mau untuk mengikuti ajaran Rasulullah di jalur sebelahnya. Tadi saya katakan Rasulullah mendidik jasad kita Bapak lewat hukum syariah. Lah thariqahnya adalah nama semua aktivitas. Ngaji thariqah, sholat thariqah, apapun dahar thariqah, apapun nama aktivitas itu disebut thariqah. Mungkin sampean lagi krungu niki nek thariqah iku jeneng-jeneng. Sebab kita sudah sering mendengar yang disebut thariqah kumpulan-kumpulan niku lho nggih ya. Dan saya tidak membahas seperti itu. Kalau thariqah itu yang dimaksud hanya kumpulan-kumpulan, tolong aku bertanya sekarang, iso jawab enggak? Ketika zaman Rasulullah thariqah apa? Sudahkah ada muncul thariqah pada zaman sekarang? Pada dulu? Belum. Makanya saya sarujuk kali Mbah Dimyati. Nek ditakoki Mbah, sampean thariqah sampean napa? Ngaji. Thariqah sampean napa? Salat. Wis saiki tak terusno. Bu, thariqah sampai napa? Masak. Liya. Babalah diprotes. Jadi aku kan golek tantangan. Umbah-umbah, cuci-cuci nama, cuci-cuci bekerja iku thariqah. Thariqah kan bahasa Arab toh, Pak? Artinya kan jalan. Ya. Kata Allah, setiap aktivitas apapun fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Di situ ada Allah. Artinya Gusti Allah iku gak ngadeg njegegreg, ugeg-ugeg nok ngarepi wong sembayang tok, mboten. Ya nok ladang, ada di sawah, ada di pasar, ada di kantor.
Ning kene iku apa jenenge sih lokalisasi jenenge? Aranggondang. Peleman. Ning Peleman iku ya ana Gusti Allah. Kurang nemen aku ngomong. Coba apabila mohon maaf ya, di dalam Peleman itu gak ono Allah, gak ada kehidupan di situ. Allah iku nama, Bu, sebuah nama. Gak percaya, buka surat Al-Fatihah ayat 1. Sering sampean waca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Lu nama. Terus yang memiliki nama Allah itu siapa? Wujudnya yang memiliki nama Allah itu siapa? Inilah yang akan menjadi pertanyaan besar mestinya bagi seluruh umat Islam, khususnya ketika saat sholat, manakala belum mengerti dan tahu dan ketemu wujudnya yang memiliki nama Allah, tidak akan pernah sholat itu dengan benar. Artinya dengan benar secara hakikat dia itu tetap ruhnya, hatinya lalai dari Allah Subhanahu. Allah gak melihat sholat sing model kayak gini, tidak. Ini yang dulu pada waktu kita ada di Nurul Iman dikatakan inilah bekal akhirat. Nggih mboten? Tak tegasno malam hari ini. Percaya gak percaya, trimo gak trimo, mangkel utawa gak, sepurane sing akeh ditolak Allah. Mengapa kok ditolak? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dari sudut pandang kacamata hakikat, Allah yang dimaksud tidak melihat zahirmu, perilaku jasad, ibadah dohiriyah yang tidak dibarengi makrifat dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis dene suk gak diundang maneh gak patheken aku. Saya mengatakan apa adanya. Saya meluruskan untuk kita lebih baik di mata Allah, sebab zaman ini hampir 2025. Wis dik wingi dimulai ning Cianjur jare nggih ya. Pertanyaan aku, merantakkah? Tahu merantak? Merembetkah? Wis. Di timur sudah terjadi. Tadi itu di Probolinggo, di Malang 2 hari kemarin sudah dikawiti. Ibarat cara orang mau tidur sudah ngantuk. Wis, pertanyaannya merembetkah? Napa mau? Merembetkah ini? Wis. Makanya siapkan bekal akhiratmu. Wis. Jadi tak simpulkan, Allah tidak akan melihat satu ibadah yang kita lakukan secara jasmani manakala masih ada di golongan 1 dan 2. Wis. Titik. Terus golongan yang terakhir, Syekh Ibnu Athaillah dawuh al-ubad, ahli ibadah yang bagaimana? Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Yaiku amaliyah yang dilakukan oleh seorang hamba yang hatinya, ruhnya itu disertai makrifat dateng Gusti
Allah. Mereka olehnya melakukan bisa sampai makrifat datang Allah karena beliau mengikuti ajaran Rasulullah yang sebelah. Apa yang sebelah? Iki khusus untuk ruh. Hakikat menuju makrifat. Wis. Rada dangu mboten napa-napa. Mboten napa nggih? Kula nek dibuatesi ngoten niku sok kadang nggih piye ngoten. Cara laksana orang masak itu. Geni apinya dibesarkan. Mateng ya mateng, tapi raose beda. Kalem-kalem engko isok tanek ngene lho. Masak iku penak ngoten Bu nggih. Coba ibuke sampean goreng uwak tahu, apinya dibesarkan. Gosong, tapi bagaimana? Dengan goreng ikan tahu, apinya kalem-kalem. Mateng sak jerone. Wau kula niku diwenehi sing jenenge disuguhi telo ning diopen. Raose beda. Raose beda kalih mboten diopen. Ya memang seperti itu. Pun kalau tidak dibatasi saya ucapkan terima kasih. Dadi sak marine mawon. Duka marine iku pirang jam nggih wallahu alam, sing penting jenengan dong paham ngoten nggih. Wis. Hakikat ini disampaikan Rasulullah di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Mungkin dibuka. Al-Anbiya 25. Selawe 25. Allah katakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad dalam saya tidak akan mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu kecuali mereka harus membawa wahyu yang puncak, wahyu intinya wahyu apa? Ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Disuruh mengupas, mengajarkan tentang keahatan Allah. Wa qala aidan qul huwallahu ahad. Wajib iki disampaikan Muhammad, wajib. Saya baru-baru ini dengar dari salah satu asatid mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad dulu tidak pernah menyampaikan hukum hakikat makrifat. Kok umpama ide aku tak culek matane, ngerti? Andai kata tidak menyampaikan hal itu, gak mungkin muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Gak mungkin. Iku khusus ajaran tentang ruh, bagaimana ruh itu bisa makrifat pada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa Rasulullah memberikan satu hadis
Setiap diri manusia ketika lahir di bumi dalam keadaan fitrah. Ini hadis sahih ini. Kita tidak peka Pak, yang dimaksud fitrah itu yang bagaimana? Ternyata yang dimaksud fitrah adalah ruh kita waktu belum akil balik, belum tercampuri dengan urusan kesenangan duniawiyah. Nafsu belum diperintahkan Allah masuk di dalam jagatnya ruh yang disebut kolbiyah, hati, belum. Makanya anak kecil seperti ini, gak laki gak perempuan, ya ora pengin rabi Pak, rasuka-sukaan sesama jenis, lain jenis, nggak ada. Itulah kefitrahan ruh belum tercampur dengan urusan dunia. Tetapi ketika saat laki dan perempuan sudah menginjak akil balik, dewasa, baru kalau jarang kepang sudah ndadi. Ngerti jarang kepang? Apa di sini arannya? Jaran ilir. Jaran ilir mulai ndadi. Yang lagi suka perempuan, yang perempuan cari-carilah itu laki-laki. Dalam istilah kata-kata anak muda sekarang, doi. Tahu doi? Pacar. Kadang-kadang itu sudah pernah terjadi, sudah nikah, kadang-kadang puber kedua muncul. Ayo wis terus no dhewe kuwi. Mengapa hal itu terjadi Bapak Ibu? Inilah yang akan membuat ruh kita terpaut dengan nafsu di dalam diri kita Pak. Ketika akil balik, Allah ngetes iman, ngetes ruh. Betulkah ruh ikut tetap setia, bercinta, menyembah, memuja, memuji hanya pada Allah? Diuji Allah. Allah menguji lewat nafsu diceluk. Su, rinio su, iki Gusti Allah. Mlebu nang kudung ijo. Muga-muga gak ono sing kudung ijo. Wonten nah. Mlebu nanggone kudung abang utawa kuning. Rohnya dulu itu pernah ngomong aku waktu sebelum tak lebokno nang jasad. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Roh iku wis ngomong aku su. Nek dhewe iku mung setia madhep menyang aku. Jawabin nafsu ya apa? Siap bos. Nafsu tak kembangno nama terhadap Nabi Adam iblis. Iblis diceluk nanggone Allah, iblis rinio kudo nadam kai. Siap. Berarti iblis kudo Adam sebab dapat izinnya Gusti Allah. Iblis iku taatin nang Allah luar biasa. Nafsu yang ngono apa tugasnya? Menyesatkan ruh. Bisa. Iblis menyesatkan Nabi Adam. Supaya apa? Supaya ruh itu tidak berjalan di atas fisabilillah, di jalan Allah. Diuji, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Nafsu takon nang Gusti Allah. Ya Rabbi, duh Gusti, dengan apa saya menguji ruh si A itu? Allah dawuh wa zuyyina linnasi hubbus syahwah. Ya dengan kesenangan dunia iku su.
Oh ngoten nah. Yo bikinen ya apa ruh iku kepencut bercinta dengan kesenangan dunia ataukah masih tetap setia ingat pada janjinya terhadapku yaitu hanya bercinta pada Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak teruski Pak Bu, akhirnya ringkes kata jenengan keos. Semua manusia mulai Nabi Adam sampai kita tunduk nang nafsu. Apa isinya hubus syahwah? Pertama, Quran mengatakan minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, garwa, anak, dunya, brono, harta benda. Mestinya ruh itu nggak ikut campur bersukaria dengan hubus syahwah, sudah cukup jasad saja karena di dunia. Berhubung panjenengan sedaya ana ning dunya wajib nyambut gawe. Rasulullah tidak mengajarkan kita bermalas-malasan lho Pak Bu. Boten. Rasulullah juga mendidik kita supaya terengginas semangat dalam bekerja di dunia. Kita sebagai seorang laki-laki wajib memberikan nafkah terhadap keluarga kita, anak istri. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan nafkah kalau kita tidak kerja? Kalau Jawa Timur iku Pak Bu ya Jawa Timur, wong wedok iku koyo ratu. Nggih. Dikongkon ning omah tok gak oleh nyambut gawe. Dikongkon macak, manak, apa? Masak. Udah di rumah. Tapi ya tidak semuanya Pak. Kadang-kadang terbentur dengan ekonomi, keduanya kerja, laki ya kerja, perempuan ya kerja. Tapi sudah menjadi adat di sana itu sing laki-laki kerja, yang perempuan di rumah. Ngaten. Akhirnya adat itu sampai sekarang ada yang tetap menjaga, ada yang tidak. Yang tidak menjaga akibatnya apa? Mohon maaf, ini dampak ya. Wanita seorang istri ikut keluar rumah, entah kerja di pasar, di kantor, di pabrik, ternyata di belakang itu rentan perselingkuhan. Bahaya ini. Makanya Kanjeng Nabi niku mboten ngangsali garwa-garwa niku keluar rumah. Sampai kudu ning omah iku Bang. Macak, manak, masak. Pun titik. Pun selanjutnya kita dibikin oleh nafsu dalam diri kita supaya bercinta, bersukaria dengan berbagai bahasa tiupan nafsu. Innal ladina hum yuwaswisu fi sudurinas. Di dada sampeyan hati, maksudnya jagate ruh disebut hati. Nafsu itu meniupkan terhadap tiupannya, yang tiupannya mengandung pengertian, roh dunya iku enak. Iki segala-galanya, bisa mengatur ini, mengatur itu, mengatur itu. Udah, kamu bersukaria terhadap dunia ini. Itu nafsu Pak. Kalau kita belum mengikuti ajaran Rasulullah, belum mengikuti Rasulullah di jalur hakikat menuju makrifat, wis bah kuwi kiai, mohon maaf,
bah kuwi ustad, bah kuwi mang santri, bah kuwi ngerti kitab, bah gak ngerti kitab, bah kuwi pinter hadis, pinter Quran, bah Anda tidak mengerti, tak jamin keos. Tahu keos? Keok cara pitik. Ampun, alias kalah dengan bisikan nafsu. Inilah Bapak Ibu salah satu pesan Rasulullah yang terakhir sebelum beliau wafat. Apa? Besok itu ada perang yang amat besar terhadap umatku daripada perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar. Ditakoi kali para sahabat, perang nopo ya Rasulullah? Perang ngelawan hawa nafsu. Fayuh ning jerone dhewe. Engko nek takok, nafsu iku sing ya apa sih? Mengke tak duduke. Tak duduke. Ning jero sampean iku ana wong gedhe lemu berotot papat. Ana sing ndas ula. Ana sing ndas jaran. Wis rena-rena kok. Wis. Bapak Ibu. Pertama nafsu wayastahibbunal hayata dunya. Kalau kita sudah keos, sudah kalah dengan nafsu, akhirnya pujaan ruh kita, hati kita bergantung terhadap kesenangan dunia. Dibuka di dalam surah At-Takatsur, Allah dawuh tentang hal keadaan ruh yang seperti ini. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Orang-orang yang bermegah-megahan, ruh yang bermegah-megahan dengan kesenangan duniawiya inilah akan menjadikan dia lalai terhadap Allah. Lali yen ning ngarepe mburine kiwa tengene ndukur nisore iku adanya Allah tidak tahu. Lali segala-galanya tentang Allah. Sampai kapan ya Rasulullah hal ini terjadi? Hatta zurtumul maqabir. Allah katakan sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Apa sebab kita di nas Allah di dalam Al-Qur'an golongan hatta zurtumul maqabir? Karena apa? Karena kita tidak mengikuti ajaran Rasulullah tentang ruh di jalur hakikat dan makrifat. Inilah persoalannya. Akhirnya alal akhirah kita akan melalaikan bekal akhirat. Loh, ya toh? Ternyata dulu saya punya keyakinan dan kefahaman sholatku, posoku, zakat, hajiku itu adalah bekal akhirat. Bosok ketika kita mengetahui bagaimana pandangan hakikat, jawabannya apa? Pret. Ngerti pret? Ternyata ompong, nggak ada isinya semuanya. Jadi Allah tidak akan pernah melihat ibadah terhadap diri kita manakala masih ada di golongan 1 dan 2. Gak kulo, gak sampean dulu pernah ngalami proses seperti ini. Berarti tetanda jenengan gak masuk nas ayat surat At-Takatsur tadi. Enggak termasuk. Siapa yang termasuk masuk dalam golongan surat At-Takatsur tadi? Merekalah yang Allah katakan sebagai ahli hijab. Surah Al-Baqarah Allah katakan innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim lan sak pituruti.
Sesungguhnya ahli hijab itu dikasih tahu atau tidak tentang ajaran Rasulullah di jalur hakikat, tetap la yu'minun, tidak percaya, nggak percaya. Akibatnya khatamallahu ala qulubihim, Allah akan mengunci hatinya, menutup hatinya dengan ilmunya. Kalau dia ahli ilmu, alim, Allah akan mengunci ubatnya, ahli ibadahnya. Kalau dia ahli ibadah, Allah akan mengunci terhadap dirinya tentang kesugiane, sugih dunya, sugih pangkat, sugih derajat. Allah kunci dengan itu. Yahjubuhum bi ilmihim wa ibadatihim wa amwalihim. Allah mengunci hati seseorang supaya tidak bisa sampai pada Allah tatkala juga karena ilmu. Umpama saya itu wong ngalim, ngalimiku gak mung tembung kabupaten, nasional, tidak hanya nasional, internasional. Saya pimpinane wong Islam sak dunya, wis katakanlah seperti itu. Umpama, ngono. Tapi dengan kealiman itu saya rumongso aku sing alim. Semua ilmu yang kukuasai itu tak akoni kalau itu ilmuku, ngalim-ngalimku. Otomatis Bapak Ibu, kalau saya sudah terjebak di sini, hatiku akan muncul satu sifat yang amat jelek, nafsu yang amat jelek, iktimat. Saya gila dengan pujaan dan wah-wahan orang lain. Estu Bapak. Ini loh Allah menutupi hatiku dengan Allah. Akhirnya segala amaliyah apapun yang kulaksanakan, mohon maaf, Allah tolak. Karena hatiku, ruhku itu tidak menghadap sejatine sing wujud, tapi masih menghadap lambangnya. Apa? Nama Allah. Sifate sing tak sembah, sik jenenge sik tak sembah. Ya Allah, ini kondisi saya. Satu, al-ubad dengan ibadahku mang, pasti aku merasa lebih baik daripada orang lain. Lah inilah, justru ini akan menutupi hatiku terhadap Allah. Nggak bisa Pak, baik di dunia maupun setelah mati saya tidak akan bisa sampai pada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan harta, pangkat, jabatan, kedudukan apapun akan menutupi hati saya terhadap Allah. Maka ketika di dunia, bahkan setelah mati di alam barzah atau alam akhirat, saya tidak akan pernah bisa bertemu terhadap Allah. Oleh sebab itu camkanlah wahai umat manusia, camkan hal ini mumpung belum datangnya tahun 2025. Camkan betul-betul. Pun saya ini dianggap keras ya keras, tapi tujuan saya semata-mata tidak menjatuhkan jenengan estu. Wallahi mboten. Saya mengkritik supaya jenengan naik, supaya naik jenengan iki di mata Allah. Kita sudah diperingatkan lewat syair kemarin tahun 2010 muncul, nek ngaji ojo syariat bloko lah gitu toh, jebule engko bakal sengsara. Sampean kudu maksudnya kudu ngaji nang hakikat nuju makrifat. Di syaire mboten ditutukno, dijelasno ngaji yo hakikat sak makrifate. Gak, cuman iku wis isyarah, Pak. Sehingga muncul satu bait yang namanya Al-Qur'anul Qadim.
wahyu kang minulya tanpa dinulis iso diwaca. Itulah ajaran utawa itulah apa sing teko guru iki jenenge wejangan guru kang waskita sing den tancepke ning jero ya niki dodo sing tak maksud ati sampean itu minangka kertasi kula sing nulis dengan bentuk keterangan iki engko mandhesono ning omah carane mandhesi tulisane diamalkan begitu maksudnya tapi gak dijelasno ning kuno pun